Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perkenalkan, nama saya Sofia Sari dengan NPM 222010301. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan hasil analisis studi kasus saya, yaitu yang berjudul Reducing Order Error at Hardee's and McDonald. Jadi pada kasus ini itu dijelaskan bahwa kerap terjadi kesalahan pemesanan pada sistem drive-thru di restoran-restoran cepat saji seperti Hardee's, lalu ada McDonald, Wendy's, dan Burger King. Jadi kesalahan pemesanan itu disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, kurangnya fokus dari karyawan karena tuntutan multitasking, dan yang kedua adalah karena kemungkinan perbedaan bahasa antara konsumen dengan karyawan. Langsung saja masuk ke analisis pertama, yaitu terkait dengan analisa masalah. Pada poin pertama itu untuk menganalisa apa saja komunikasi yang terjadi pada bisnis di Hardee's and McDonald, lalu komunikasi mana yang menyebabkan terjadinya masalah ketidakefektifan dalam komunikasi tersebut. Pertama, ya, komunikasi yang terjadi itu ada yang pertama ada komunikasi ke atas, lalu komunikasi ke bawah, dan komunikasi bisnis, dan komunikasi interpersonal. Ya, komunikasi ke atas itu komunikasi antara dari bawahan pada atasan, misalnya seperti saran terkait dengan pekerjaan dan penyampaian keluhan dari pelanggan. Yang kedua adalah komunikasi ke bawah dari atasan ke bawahan, karena ada pendelegasian tugas. Komunikasi bisnis itu adalah komunikasi yang terjadi di antara karyawan, manajemen, dan konsumen dalam proses bisnis. Bisa dilakukan melalui memo, pesan singkat, email, atau pesan suara. Yang terakhir ada komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi yang melibatkan pertukaran pesan melalui saluran komunikasi dari satu orang ke orang lain. Lalu komunikasi yang menyebabkan masalah itu berada pada komunikasi bisnis dan komunikasi interpersonal. Di komunikasi bisnis itu ada ketidakselarasan dalam penyampaian pesan antara karyawan penerima pesanan dan karyawan yang menyiapkan pesanan. Yang kedua, pada komunikasi interpersonal itu pada perbedaan antara bahasa antara karyawan dengan pelanggan yang datang ke restoran, dan penyampaian pesan yang tidak jelas akibat faktor eksternal seperti kebisingan. Setelah itu, analisis yang kedua adalah mengapa komunikasi yang terjadi itu menjadi tidak efektif. Yang pertama itu karena karyawan ini tidak fokus dalam mendengarkan pesanan, karena adanya tuntutan untuk multitasking. Karena di kasus tersebut dijelaskan bahwa saat bersamaan karyawan ini menerima pesanan, juga mereka itu mempersiapkan pesanan dari pelanggan sebelumnya. Hal ini dapat menyebabkan distraksi terhadap karyawan tersebut yang mengurangi kualitas mereka dalam mendengarkan secara aktif, yang mengakibatkan terjadi kekeliruan pesanan atau kekeliruan penyampaian pesanan pada karyawan lain. Contohnya yaitu misalnya Santi ini bekerja di McDonald, dan dia bertanggung jawab pada saat itu dia bekerja pada sistem drive-thru. Nah, saat bersamaan itu, saat dia menerima pesanan, dia juga mempersiapkan kentang goreng dan menghitung uang kembalian untuk pelanggan sebelumnya. Hal ini menyebabkan fokus dari Santi ini terganggu, sehingga saat mendengarkan pesanan itu dia salah untuk menerima pesanan tersebut, di mana pelanggan ini memesan burger ayam tanpa saus, tapi Santi malah mempersiapkan burger sapi dengan topping lengkap. Hal ini karena kurangnya fokus dari Santi dalam menerima pesanan dari pelanggan diakibatkan karena adanya multitasking. Dan yang kedua, faktor yang kedua adalah adanya perbedaan bahasa antara karyawan dengan pelanggan. Hal ini menyebabkan informasi itu tidak dapat tersampaikan secara efektif, atau antara karyawan dengan pelanggan itu terjadi ketidaksesuaian antara apa yang dibicarakan dengan apa yang diterjemahkan. Contohnya yaitu bila ada pelanggan yang berasal dari luar negeri dan dia itu tidak bisa berbahasa Indonesia dengan fasih, ini menyebabkan karyawan ini kesusahan untuk memahami maksud dari pelanggan asing tersebut. Misalnya saja dia itu memesan burger ayam dengan mengatakan I want a chicken burger, no onion and iced tea. Tapi karena
si karyawan ini tidak memahami bahasa asing, maka dia terjadi miskomunikasi antara karyawan dengan pelanggan, di mana karyawan ini menganggap bahwa uh, pelanggan ini mengatakan bahwa dia ini ingin pesan burger ayam dengan bawang dan sebuah es teh. Dari permasalahan ini kemudian ini dicarikan bagaimana solusi terbaiknya. Nah, solusi yang saya tawarkan itu ada 3. Yang pertama yaitu terkait dengan pengadaan loka karya atau pelatihan komunikasi yang efektif. Dan di sini itu karyawan akan dilatih dengan pengadaan simulasi komunikasi dengan pelanggan secara langsung agar mereka itu mengetahui bagaimana cara komunikasi yang efektif pada pelanggan, mengenai kesalahan yang kerap terjadi dalam komunikasi dan mengetahui cara untuk mengatasinya. Yang kedua adalah dengan mengadakan pelatihan dan uji mendengarkan. Nah, pengenalan terhadap gaya mendengarkan seperti yang dijelaskan dalam buku ini itu membantu karyawan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyaring informasi. Dan kemudian dilakukannya uji mendengarkan ini untuk mengetes kefokusan dan hasil dari apa yang telah mereka dapatkan dari pelatihan tersebut. Dan terakhir adalah pengulangan pesanan, itu memastikan kembali pesanan yang diterima itu sudah benar. Solusi ini itu merupakan solusi yang paling mudah, paling murah dan gampang untuk diterapkan. Untuk mengukur keberhasilan, keefektifan atau keberhasilan solusi ini bisa menggunakan 3 ukuran. Yang pertama yaitu dengan membandingkan jumlah kesalahan sebelum dan setelah diterapkannya solusi. Apabila kesalahan ini menandakan bahwa solusi tersebut telah tepat digunakan. Yang kedua adalah menilai kepuasan pelayanan melalui survei pelanggan, karena dengan pelayanan yang semakin meningkat, yang semakin baik, maka pelanggan akan merasa lebih puas. Dan yang terakhir adalah pemberian tes setelah pelatihan, itu dikhususkan untuk karyawan untuk memastikan mereka itu telah mengetahui secara pasti terkait pelatihan yang telah dilakukan. Nah, terkait tadi solusi tadi itu berkaitan dengan komunikasi. Namun apabila solusi ini tidak berhasil, maka ada alternatif solusi lain, yaitu terkait dengan perbaikan dalam desain pekerjaan yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama yaitu dengan meningkatkan kualitas saluran informasi, pemanfaatan teknologi canggih seperti headset 2 arah. Jadi karyawan ini tidak hanya pesanan ini tidak hanya diterima oleh kasir, tapi juga didengarkan oleh karyawan yang bertanggung jawab untuk memasak pesanan. Yang kedua adalah spesifikasi tugas, di mana setiap karyawan ini mendapatkan tugas masing-masing itu secara spesifik. Misalnya satu karyawan ini hanya bertanggung jawab untuk menerima pesanan dan sebagai kasir, dan karyawan lain bertanggung jawab hanya untuk menyiapkan pesanan. Dari solusi yang tadi dirumuskan tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Yang pertama, kelebihan dari solusi tersebut adalah dapat meningkatkan akurasi komunikasi, sehingga terciptanya komunikasi yang efektif baik antara karyawan dengan karyawan ataupun karyawan dengan pelanggan. Yang kedua adalah meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan karyawan. 4, mendorong terciptanya budaya kerja yang komunikatif, fokus dan terbuka. Dan yang terakhir adalah efektivitas solusi yang terukur. Dari kelebihan ini itu berdampak positif pada perusahaan, karyawan, dan pelanggan. Dampak positif pada perusahaan karena dapat meningkatkan profit mereka, karena dari solusi tersebut itu dapat memberikan dampak positif, yaitu meningkatkan kepuasan dari pelanggan sehingga mereka itu bisa lebih loyal terhadap produk. Yang kedua adalah meningkatkan citra merek menjadi lebih baik, dan terakhir ada efisiensi operasional. Lalu keuntungannya bagi karyawan ada meningkatkan skill komunikasi dan sebenarnya lingkungan kerja yang positif. Bagi pelanggan sendiri itu juga memberikan dampak positif, karena pelanggan itu mendapatkan kepuasan layanan dan mengurangi rasa frustasi mereka akibat mendapatkan kesalahan dalam pemesanan. Selain mempunyai kelebihan, solusi ini juga memiliki kekurangan sendiri. Yang pertama itu solusi ini memerlukan biaya yang tinggi untuk
pelatihan dan mempersiapkan adaptasi terhadap teknologi yang canggih. Yang kedua adalah keberhasilannya itu tergantung pada konsistensi dari pelaksanaan oleh karyawan. Jadi apabila karyawan tidak konsisten, maka tujuan ini tidak akan tercapai. Yang terakhir adalah implementasi dan efektivitas dari solusi tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama untuk terlihat dan terlaksana. Dampaknya itu kekurangan ini memberikan dampak negatif bagi perusahaan, karyawan ataupun pelanggan. Dampak negatifnya bagi perusahaannya itu meningkatkan biaya operasional karena menambahkan biaya untuk pelatihan dan pengembangan teknologi. Yang kedua, karyawan itu dirugikan karena beban mereka itu semakin bertambah karena tanggung jawab mereka ditambahkan dengan melakukan pelatihan. Yang pelanggan ke waktu pelayanan mereka itu lebih lama karena tadi ada solusi yaitu mengulangi orderan, jadi memungkinkan pelanggan itu merasakan jenuh karena pelayanan yang lebih lama. Demikian analisis kasus dari yang dapat saya sampaikan. Kemudian kesimpulan dari studi kasus ini adalah bahwa masalah masalah yang terjadi pada studi kasus reducing of error order at Head Disk and McDonald ini yaitu pada komunikasi bisnis dan interpersonal, yaitu terkait dengan kemungkinan adanya kesalahan penyampaian pesanan di antara karyawan serta adanya perbedaan penggunaan bahasa antara karyawan dan pelanggan. Namun hal ini itu dapat diatasi melalui adanya pelatihan untuk mendengarkan, membuka karya komunikasi yang efektif, dan pengulangan pemesanan untuk lebih meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pemesanan. Kelebihan dari solusi ini sendiri itu dapat meningkatkan akurasi komunikasi, meningkatkan loyalitas pelanggan, meningkatkan keterampilan karyawan, dan mengurangi terciptanya budaya kerja yang positif. Sedangkan kekurangan dari solusi tersebut ini membutuhkan biaya yang tinggi, waktu yang lama, dan keberhasilan itu tergantung pada konsistensi dari karyawan itu sendiri. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.